Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Mbak, ini saya sambil baru perjalanan ke Sukoharjo. Jadi langsung presentasi saja ya. Saya izin nutup kamera. Baik, Bapak. Iya, Pak. Uh-uh. Komit,
Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin teman-teman untuk mempresentasikan materi pendidikan kewarganegaraan, negara hukum dan HAM dari kelompok 8 dengan dosen yaitu Pak Supriyanto. Di kelompok kami terdiri dari Fajar Setiadi, Ananda Rizky Rohmawati, Vina Aprilia, Afita Setiana, Salma Kisti Pramita, Rizky Nasrul Haq, dan Silari. Baik, langsung saja teman-teman. Negara, sersinnya kelihatan nggak ya? Kelihatan. Nah, baru bergerak. Ya. Apa sih negara dan negara hukum itu? Negara adalah agensi atau alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan manusia di dalam masyarakat. Negara hukum ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tapi oleh undang-undang, atau states do not governed by men, but by laws. Karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara terhadap negara. Sebaliknya, dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara. Di pandangan tentang negara hukum, ada seorang ahli yaitu Mutiara di dalam ilmu tata negara umum mengatakan negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dan alat-alat pemerintahannya dipasrahkan oleh hukum. Lalu bagaimana sih sejarah negara hukum itu bisa terjadi? Secara etimologis, istilah negara hukum atau negara berdasar atas hukum merupakan istilah yang berasal dari bahasa asing seperti Rechtsstaat dari Belanda, État de droit Perancis, the state according to law atau legal states atau the rule of law berasal dari bahasa Inggris. Secara historis, istilah negara hukum sudah lama dikenal dan dianut di banyak negara sejak abad ke-18. Istilah ini kemudian baru populer kira-kira abad ke-19 sampai dengan abad ke-20. Di Indonesia sendiri, istilah negara hukum sudah dipergunakan sejak negara ini memproklamatkan diri sebagai negara yang merdeka. Untuk ciri-cirinya, ada beberapa jenis ciri-ciri berdasarkan wilayahnya. Yang pertama, ciri negara hukum Eropa kontinental. Menurut Kant, untuk dapat disebut sebagai negara hukum harus memiliki dua unsur pokok, yaitu adanya perlindungan HAM, lalu adanya pemisahan kekuasaan. Sedangkan negara hukum sebagai paham liberal berubah menjadi paham negara kemakmuran atau welfare state social service states yang dipelopori oleh Friedrich Julius Stahl. Menurut Stahl, negara hukum harus memenuhi 4 unsur pokok, yaitu adanya perlindungan HAM, adanya pemisahan kekuasaan, pemerintah haruslah berdasarkan peraturan-peraturan hukum, adanya peradilan administrasi. Lalu ciri yang selanjutnya itu ciri yang disebutkan oleh Anglo-Saxons atau rule of law. Menurut Dicey, negara hukum harus memiliki 3 unsur pokok, yaitu supremacy of law atau supremasi hukum. Dalam suatu negara hukum, maka kedudukan hukum merupakan posisi tertinggi dan harus menjadi tujuan untuk melindungi kepentingan rakyat. Lalu selanjutnya, equality before the law. Kedudukan sama atau sederajat di mata hukum. Dalam negara hukum, kedudukan penguasa dengan rakyat itu di mata hukum adalah sama, sederajat. Seberapa tinggi pangkat dia di mata hukum ialah sama. Seperti contoh, kasus peristiwa yang menyangkut saudara Ahok, yang mana dia melakukan tindakan kekerasan. Meskipun dia saudara seorang pejabat, tapi di mata hukum dia adalah sama. Ketika dia bersalah, maka dia berhak untuk mendapatkan hukuman. Lalu yang
ketiga, human right, hak-hak manusia di dalam undang-undang. Terdapat 3 unsur pokok di dalam human right. Yang pertama, the right to personal freedom atau kemerdekaan pribadi. Yang kedua, the right of discussion, kemerdekaan berdiskusi. The right of public meeting, kemerdekaan mengadakan rapat. Salah satu contoh untuk kemerdekaan pribadi ialah kemerdekaan untuk memeluk agama dan kemerdekaan untuk menyampaikan, salah satunya kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat. Itu juga masuk ke dalam kemerdekaan berdiskusi. Dan yang ketiga, kemerdekaan mengadakan rapat, yaitu kita bebas untuk mengadakan perkumpulan atau organisasi-organisasi yang tetap berlandaskan pada hukum-hukum yang berlaku. Lalu selanjutnya, ciri hukum ini dikembangkan lagi oleh ahli hukum berasal dari Asia Tenggara dan Asia Pasifik yang berpendapat bahwa rule of law harus mempunyai syarat atau ciri sebagai berikut. Yang pertama, perlindungan konstitusional. Yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga, kebebasan untuk menyatakan pendapat, lalu pemilihan umum yang bebas, lalu kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi, dan yang terakhir pendidikan sivik atau kewarganegaraan dan politik atau politik. Lalu setelah kita membahas negara hukum yang tadi mana menyinggung HAM, sedangkan pengertian HAM sendiri, pengertian HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodratif dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Itu terletak pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Lalu, apa sih tujuan negara hukum dan HAM? Negara hukum bertujuan menjamin tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberikan perlindungan antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik. Yang kedua, HAM sangat penting karena bertujuan untuk melindungi hak seseorang untuk hidup dengan harga diri, yang meliputi hak untuk hidup, hak untuk kebebasan dan keamanan. HAM juga bertujuan untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Menurut Philippus M. Hadjon, negara hukum hakikatnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah dilandasi pada prinsip yang pertama, prinsip hak asasi manusia. Yang kedua, prinsip negara hukum. Jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip negara hukum adalah the rule of law, not of man. Yang disebut pemerintah pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai wayang dari skenario sistem yang mengaturnya. Lalu apa sih hubungan hukum dan HAM? HAM dan hukum bagaikan mata uang yang memiliki dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Hukum sebagai batasan dan sebagai pengawal hak asasi manusia yang dapat merealisasikan perwujudan keadilan dan HAM. Hukum sebagai alat yang mengatur HAM untuk mendapatkan hak yang sama dan harus dipertahankan. Karena ciri negara kita ialah negara hukum yang menjamin adanya hukum dengan tujuan untuk melindungi hak asasi warga negaranya. Hubungan hukum dan HAM ini sangat berkaitan karena segala perilaku kehidupan manusia di suatu negara selalu berdasarkan kepada hukum tersebut. Semua hak itu diatur oleh hukum dengan pembuktian bahwa hukum mengatur segala hal. Sebagai contoh, pembuktiannya adalah undang-undang dan instrumen peradilan HAM. Hukum mengatur dari hal yang terkecil hingga hal yang paling terkompleks. Hukum melindungi HAM, hukum tanpa hak tidak ada gunanya, dan HAM tanpa hukum sia-sia.
share screen-nya belum berubah ya. Sebentar, ada sedikit gangguan. Mohon maaf, ada sedikit gangguan sinyal. Mungkin bisa saya lanjutkan, teman-teman bisa melihat sambil melihat PPT yang sudah di-share ya. Jadi kesimpulannya adalah negara hukum adalah negara yang berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekuasaan, dan pemerintahannya berdasarkan sistem konstitusi atau hukum dasar, bukan absolut atau kekuasaan yang tidak terbatas. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara. Hukum pemerintah sebentar. Ya, sudah tampil, saya lanjutkan. Makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara. Hukum pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hubungan hukum dan HAM ini sangat berkaitan dengan segala perilaku kehidupan manusia di suatu negara selalu berdasarkan kepada hukum tersebut. Semua hak itu diatur oleh hukum dengan pembuktian bahwa hukum mengatur segala hal. Sebagai contoh, pembuktiannya adalah UU dan instrumen peradilan HAM. Hukum mengatur dari yang terkecil hingga hal terkompleks. Hukum melindungi HAM. Hukum tanpa hak tidak ada gunanya, dan HAM tanpa hukum adalah sia-sia. Mungkin sedikit tambahan tentang sejarah negara hukum. Sejarah negara hukum itu kita bisa melihat di dalam catatan Cak Nur, Islam, Agama, dan Kemanusiaan, keluarnya Bill of Rights pada tahun 1628 yang berisi penegasan tentang pembatasan kekuasaan raja dan hilangnya hak raja untuk melaksanakan kekuasaan terhadap siapapun atau untuk memenjarakan, menyiksa, dan mengirimkan tentara secara semena-mena tanpa dasar hukum. Lalu negara hukum berlanjut pada Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada 6 Juli tahun 1776 yang memuat penegasan bahwa setiap orang dilahirkan dalam persamaan dan kebebasan dengan hak untuk hidup dan mengejar kebahagiaan, serta keharusan mengganti pemerintahan yang tidak mengindahkan ketentuan dasar tersebut. Dan pada puncaknya, Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia dan Warga Negara dari Perancis pada 4 Agustus 1789 dengan titik berat kepada hak asasi, pemilikan harta, kebebasan, persamaan, keamanan, dan perlawanan terhadap penindasan. Dan yang terakhir, Deklarasi Universal atau DUHAM tentang hak asasi manusia pada Desember 1948 yang memuat pokok-pokok tentang kebebasan persamaan, pemilikan harta, hak-hak dalam perkawinan, pendidikan, hak kerja, dan kebebasan beragama, termasuk pindah agama. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami buka 5 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan bagi yang ingin bertanya bisa on mic dan menyampaikan pertanyaannya. Kami utamakan yang on mic terlebih dahulu, misalkan yang ada di room chat. Silakan kepada yang ingin bertanya. Terima kasih.
Izin bertanya ya. Silakan. Pertama, saya Radina Dita Putra NIM 080. Pertanyaannya, kan tadi sudah dijelaskan bahwa HAM dan negara hukum adalah salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan. Dan setiap orang kan memiliki HAM juga kan. Namun apakah HAM tersebut masih berlaku jika seseorang yang telah melanggar hukum dari suatu negara hukum? Jika tidak ataupun iya, apa yang menyebabkan HAM itu tidak berlaku lagi di negara hukum tersebut? Gitu. Terima kasih. Mohon maaf, bisa diulang satu kali lagi untuk pertanyaannya karena tadi sedikit terputus. Pertanyaannya kan HAM dan negara hukum itu kan juga memiliki HAM. Namun, apakah HAM tersebut masih berlaku saat seseorang melanggar hukum dari suatu negara hukum? Jika iya ataupun tidak, apa yang menyebabkan HAM tidak berlaku lagi untuk seseorang tersebut? Begitu. Baik, terima kasih. Kami tampung terlebih dahulu. Untuk pertanyaannya, silakan barangkali ada yang lain untuk bertanya, bisa bertanya terlebih dahulu. Kemudian kami akan jawab pertanyaan. Saya izin bertanya, boleh? Ya, silakan. Iya, perkenalkan saya Anissa Safitri. Saya izin bertanya terkait pelanggaran hukum dan HAM ini. Biasanya tuh kalau di kampus itu kan sering terjadi kekerasan seksual nih yang lagi marak banget nih. Nah, gimana prosedur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi yang dapat kalian simpulkan? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kami menjawab pertanyaan dari teman-teman sebelumnya. Saya Nasrul. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Adinda Putriana dengan NIM 005. Di materi yang tadi dijelaskan, di situ saya baca ya dari makalah, konsep rule of law dikembangkan dari ahli hukum internasional Commission of Jurid Asia Tenggara dan Asia Pasifik yang berpendapat bahwa rule of law harus mempunyai syarat atau ciri sebagai berikut. Di situ kan ada beberapa ya. Saya mau bertanya tentang apa sih yang dimaksud dengan perlindungan konstitusional? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaan kami cukupkan terlebih dahulu dan kami akan menjawab pertanyaannya satu persatu. Barangkali dari anggota kelompok 8 ada yang ingin menjawab, monggo bisa on mic terlebih dahulu. Mungkin sedikit menjawab dari pertanyaan Mas Ragil ya, saya izin menjawab terkait apakah seseorang jika melakukan pelanggaran HAM di negara hukum, apakah hukum itu masih berlaku? Apakah intinya seperti itu, Mas Ragil? Barangkali salah saya menangkap pertanyaannya.
Ya, tidak cuma HAM saja sih, semua pelanggaran hukum. Semua pelanggaran hukum. Baik, jika seseorang melakukan pelanggaran hukum, mohon maaf tadi saya sedikit menangkapnya tentang apakah ketika orang melakukan pelanggaran hukum, hukum tersebut masih berlaku di negara tersebut atau bagaimana ya? Sepenangkapan saya seperti itu. Apakah seperti itu? HAM tersebut masih kan begini, kan setiap orang memiliki hak asasi manusia sendiri, kan karena ada yang hak hidup, hak untuk hidup dan lain-lain. Nah, apakah hak-hak tersebut masih berlaku pada seseorang yang sudah melanggar hukum tersebut pada suatu negara hukum gitu? Baik, terima kasih. Apabila orang melakukan pelanggaran HAM lalu terjadi di negara hukum, apakah HAM masih berlaku kepada pelaku tersebut? Menurut saya di negara kita sendiri HAM itu masih berlaku, walaupun pelaku tersebut melakukan HAM yang cukup berat, seperti contoh kasus penggelapan dana bansos yang secara undang-undang itu bisa dihukum mati. Namun untuk di negara Indonesia sendiri kita masih mempertimbangkan tentang prinsip-prinsip HAM tersebut, sehingga sebagai penanganannya pelaku tersebut dihukum seumur hidup. Dan seperti contoh lain, bandar-bandar narkoba ataupun pelaku-pelaku korupsi yang mana menimbulkan kerugian yang sangat besar dan bahkan termasuk melakukan pelanggaran HAM, itu tetap dipertimbangkan hak-hak asasi manusianya. Contoh lain, ketika ada seseorang yang melakukan tindakan kekerasan seksual, itu seharusnya bisa dikebiri. Namun di negara Indonesia kita ini masih menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia, sehingga dalam penanganan kasusnya tidak semena-mena kita menjatuhkan hukuman kepada pelaku tersebut. Jadi mungkin jawabannya seperti itu. Dilihat lagi kepada proses hukum yang berlaku. Itu mungkin jawaban dari saya. Apakah ada tambahan, Mas Ragil? Ini sih Mas Ragil, apakah sudah cukup jawabannya? Mungkin kendalanya Mas Ragil ya. Sedikit tambahan, barangkali kasus apa kurang cukup, seperti contoh pengrusakan masjid di daerah mana waktu itu sempat terjadi. Meskipun dia melanggar HAM, tapi sebagai proses penanganan hukum, dia tetap masih menggunakan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Pelaku tidak dituntut semena-mena, tapi dia tetap menjalankan proses-proses hukum yang berlaku didasarkan dengan hukum yang sesuai untuk menghukum pelaku. Jadi ketika kita, meskipun kita melanggar HAM sekalipun, dalam penanganan hak asasi manusia, kita tetap harus berlandaskan pada hukum yang berlaku yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Seperti itu.
Mungkin Mas Rakil kendala sinyal. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Mbak Apit ya, terkait bagaimana sih penanganan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus tersebut. Adakah dari kelompok 8 yang ingin membantu saya untuk menjawabnya? Dan Nisa Fitri. Apakah suaranya masuk? Ya, masuk. Salah satu melakukan survei suara perempuan ada seperti itu Naging dari kelompok 8. Suaranya putus-putus Mbak tadi saat penyampaian. Bisa diulang? Ya, apakah udah jelas? Sudah. Oke. Saya menjawab pertanyaan dari Mbak Anissa Safitri. Tadi pertanyaannya, kekerasan seksual di kampus, bagaimana prosedur penanganan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus itu? Salah satunya, melakukan survei baik itu untuk dosen atau mahasiswa. Dan yang kedua, membuat suatu kontak suara yang khusus untuk suara perempuan seperti adanya kekerasan seksual. Sinyalnya terputus Mbak. Mungkin sedikit menambahkan ya dari tangkapan jawaban dari Mbak Sila atau Mbak siapa tadi lupa. Untuk penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, yang pertama kita bisa membuat kotak suara atau kotak pengaduan, yang mana di kotak pengaduan tersebut kita tidak perlu mencantumkan nama atas nama korban tersebut. Dia bisa mencantumkan nomor telepon yang bisa kita hubungi untuk penanganan lebih lanjut. Karena ketika kita cantumkan nama, barangkali dia malu untuk menyampaikannya. Yang kedua, ketika memang sudah terkumpul bukti, kita harus mengawal kasus tersebut. Mengawal bersama-sama mahasiswa untuk mengawal kasus, jangan sampai ketika korban ini melaporkan, malah dia mendapat intervensi dari pihak perguruan tinggi jika pelakunya itu sivitas akademika. Yang mana seperti kasus-kasus yang baru ini, ketika korban melaporkan, dia malah dituntut atas pencemaran nama baik. Sebagai mahasiswa, kita harus saling melindungi mahasiswa yang lain. Jadi ketika sudah terjadi kasus tersebut di kampus, kita harus benar-benar mengawal kasus, jangan sampai dia malah dilaporkan balik ataupun dia malah di drop out dari kampus tersebut. Yang kedua, semua sama di mata hukum. Jadi siapapun pelakunya itu harus kita betul-betul tangani secara masif. Seperti undang-undang dikti yang terbaru perlu kita cermati, ada poin yang perlu kita kaji ulang di poin pendidikan, poin dikti terbaru tentang penanganan kekerasan seksual, yang mana disebutkan ada poin ketika korban itu setuju untuk melakukan hal tersebut, itu sama saja untuk melakukan seks bebas di kampus. Nah, sebagai insan akademis kita perlu mencermati undang-undang ini, yang mana jangan sampai undang-undang ini salah persepsi sehingga disalahgunakan oleh orang-orang yang ada di kampus.
setelah kita lakukan pendalaman, pengumpulan bukti, pelaporan, ya tentunya kita jangan jangan lepas begitu saja. Tetap kita kawal sampai kasus itu benar-benar final. Kalaupun si korban ini bingung, tidak ada biaya ataupun untuk pengacara dan sebagainya, kita bantu ke lembaga bantuan hukum. Banyak lembaga bantuan hukum yang memberikan layanan bantuan hukum secara gratis. Gitu. Terima kasih. Barangkali ada sanggahan, bisa langsung disampaikan. Apakah cukup, Mbak Apit? Cukup, baik. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Lalu pertanyaan yang ketiga, perlindungan konstitusional. Monggo dari kelompok 8 bisa membantu menjawab terlebih dahulu. Bisa on mic untuk membantu saya menjawab pertanyaan yang ketiga. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Adinda Putriana. Apakah suara saya masuk, Mas Nasrul? Masuk, silakan. Oke. Perlindungan konstitusional menurut rule of law ya, itu konstitusional juga akan memberikan jaminan terhadap prosedur perlindungan dari beragam hak yang dijamin selain melakukan jaminan atas hak masing-masing individu seperti fungsi norma kesusilaan. 1, contohnya ya, memiliki lembaga. 2, tidak memiliki jenis kehakiman yang memihak siapapun alias netral. 3, memiliki sistem pemilihan umum yang bersifat aktif dan bebas. 4, bebas dalam memberikan pendapat. 5, memiliki pendidikan kewarganegaraan. Dan 6, perlindungan akan HAM yang terjamin. Barangkali dari kelompok 8 ada yang bisa menambahkan lagi. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Gimana buat Mbak Adinda Putriana untuk jawabannya? Iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk Mbak Mutia yang udah raise hand. Oh ya, saya izin bertanya ya, Mutia Fajar Halmi izin bertanya. Kan kalau di Indonesia kan negara hukum nih, dan hukumnya itu dibatasi oleh umur. Maksudnya berbeda kan cara menghukum anak yang di bawah umur sama remaja atau dewasa gitu ya. Tapi pada zaman sekarang, pada kenyataannya kita lihat, seiring majunya era globalisasi, itu anak kecil juga sudah bisa melakukan kekerasan seksual atau melakukan pelanggaran hukum yang harusnya itu tidak masuk akal dilakukan oleh anak kecil, tapi karena perkembangan zaman, anak itu juga bisa dengan sendirinya gitu, seperti orang yang dewasa lakukan gitu. Menurut kalian tuh pemerintah tuh harusnya gimana sih menyikapi hal tersebut? Apakah ada dibuat peraturan baru atau bagaimana menurut kalian sebaiknya? Karena rasanya gimana juga ya kalau misalkan anak di bawah 17 tahun melakukan kekerasan seksual tapi nggak dihukum kayak anak yang di atas 17 tahun. Menurut tanggapan kalian bagaimana? Terima kasih.
Ya, terima kasih Mbak Mutia. Baik, terima kasih Mbak Muti atas pertanyaannya. Ya, sangat miris sekali ya, izin menjawab sangat miris sekali ketika seiring berkembangannya zaman, akses digital semakin mudah. Anak-anak sekarang sangat mudah memegang gadget yang mana bisa mengakses segala informasi di dalam gadgetnya dia tersebut. Dari pemerintah sendiri, dari Kominfo, sudah berusaha untuk memblokir situs-situs yang dapat memicu perbuatan tindakan kekerasan seksual tersebut. Namun, kembali lagi, kita sebagai warga negara tentunya harus bersama-sama mengayomi, melindungi masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum. Jadi ketika pemerintah sudah mencoba mengatasinya dengan sistem internet positif di berbagai provider dan pemblokiran situs-situs yang melanggar SARA, pornografi dan sebagainya, dari lingkungan tersebutlah yang tetap harus menjaga bersama-sama, mendidik bersama-sama agar tidak terjadi perilaku tersebut. Jangan hanya karena rasa kasih sayang ataupun kesibukan kita malah melalaikan kewajiban kita untuk mendidik generasi-generasi penerus bangsa. Jadi jangan hanya karena kasihan kepada anak kita ataupun karena kita sibuk dengan berbagai hal, kita serahkan gadget tanpa adanya pengawasan. Untuk itu sebetulnya sudah ada fitur di gadget-gadget terbaru ya tentang pembatasan usia. Jadi perlunya kesadaran dari dalam diri maupun kesadaran dari lingkungan masyarakat, seperti itu. Apakah cukup menjawab? Cukup, tapi tanya dikit lagi, kalau misalkan memang sudah terlanjur terjadi gitu ya kepada anak yang di bawah umur, itu pemerintah sikapnya gimana ya? Polisinya atau gimana? Ya. Baik, apabila sudah terjadi kasus tersebut, tentunya beda penanganannya. Ini ketika anak di bawah umur, perkembangan mentalnya itu masih berlangsung. Dia itu hanya mencoba-coba dari perbuatan tersebut karena faktor lingkungannya. Kita penanganannya jangan seperti orang dewasa, jangan kita masukkan ke sel tahanan, nanti malah membuat depresi anak tersebut. Sama aja kita melakukan pelanggaran HAM karena pembatasan. Tentunya kita lakukan pendampingan melalui Komnas Perempuan, Komnas Anak dan Perempuan. Kita lakukan pendampingan, kita lakukan rehabilitasi, kita lakukan sex education, sehingga harapannya anak tersebut bisa terlepas dari kecenderungan tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Nasrul. Iya, sama-sama. Jika tidak ada pertanyaan lain, ini ada pertanyaan dari room chat Dinda Karisma. Halo, putus-putus suaranya? Oh, Galuh Cahyani. Iya, Mbak Galuh itu udah ada izin. Ya, Mbak Galuh. Ya, saya izin bertanya. Pada slide 10, pada poin pertama, disebutkan ada hubungan timbal balik antara hukum dan kekuasaan. Yang ingin saya tanyakan, apa yang dimaksud dengan hubungan timbal balik antara hukum dan kekuasaan? Dan apa contoh penerapan hubungan timbal balik tersebut? Terima kasih. Ya, kami tampung terlebih dahulu sambil saya membacakan pertanyaan dari Dinda Karisma melalui room chat. Saya Dinda Karisma Handayani izin bertanya lewat room chat. Menurut kalian, apakah penegakan hukum di Indonesia ini sudah berjalan dengan semestinya? Dan bagaimana pendapat kalian tentang adanya anggapan yang banyak beredar di masyarakat bahwa hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah? Terima kasih. Baik, Mbak Dinda, terima kasih atas pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu. Monggo dari kelompok 8, apakah ada yang bisa menjawab hukum dan terima kasih.
Sambil menunggu teman-teman lain menjawab pertanyaan Mbak Galuh Cahyani, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Mbak Dinda Karisma. Izin bertanya, menurut kalian apakah penegakan hukum di Indonesia ini sudah berjalan dengan semestinya? Dan bagaimana pendapat kalian tentang adanya anggapan yang hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah? Terima kasih. Baik, sejatinya penegakan hukum di Indonesia menurut pendapat saya itu masih kurang efektif atau kurang dilakukan secara benar dan terstruktur. Yang mana bisa kita lihat beberapa kasus-kasus yang masih fresh ya. Contoh ketika ada demonstrasi, ada polisi yang smackdown atau membanting mahasiswa dengan alasan refleks. Tentunya kasus tersebut jangan kita abaikan karena itu salah satu pelanggaran HAM yang mana membatasi kita untuk hak dan menimbulkan tersebut. Jadi ketika memang dilakukan oleh instansi terkait, terutama di instansi polisi yang mana seharusnya mengayomi, itu jangan kita abaikan begitu saja. Tetap harus ada penanganan dari pihak-pihak terkait. Mungkin dari internal polisi bisa diatasi dengan propam tersebut, dan outputnya jangan cuma pemecatan, tapi harapannya outputnya dia dihukum dengan hukum yang berlaku di penjara maupun hukum-hukum lain yang berlaku. Lalu contoh kasus yang lain tentang moral itu kan kita menyampaikan kritik kita tanpa membuat kegaduhan. Namun ada kalanya ketika moral tersebut dibuat, itu seringkali sangat cepat dihapusnya dengan alasan melanggar ketertiban ataupun merusak tatanan kota. Padahal itu salah satu cara kita untuk menyampaikan aspirasi kepada masyarakat ataupun menyadarkan masyarakat yang lain bahwa negara ini tidak baik-baik saja. Sebenarnya hukum di Indonesia itu sudah baik masa kolonial dari para penegak hukum. Kurangi rasa ingin haus kekuasaan ketika penegak hukum mudah disuap ataupun karena hubungan keluarga ataupun hubungan saudara ataupun dekat, itu tetap harus dilaksanakan penanganan hukum yang berlaku. Seperti yang tadi disebutkan bahwa semua di mata hukum sederajat. Yang menurut saya ketika hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah itu karena kurangnya layanan hukum di masyarakat. Karena pengacara-pengacara hebat itu hanya mau ketika dia dibayar. Dan masyarakat itu masih kurang pemahaman tentang bagaimana sih untuk hukum tersebut ataupun minimal KUHP ataupun undang-undang perdata dan sebagainya, itu masyarakat masih awam, sehingga harapannya sebagai penanganan hukum kita bisa meminta bantuan lembaga bantuan hukum yang mana memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Dan kita sebagai warga negara tentunya harus saling mendukung ketika memang ada saudara kita ataupun teman kita mendapat kesulitan hukum, ya kita bantu arahkan minimal dengan menuju lembaga bantuan hukum tersebut. Terima kasih. Apakah cukup menjawab Mbak Dinda Karisma? Mbak Dinda siapa tadi? Mbak Dinda Karisma. Apakah cukup? Cukup, terima kasih. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Monggo saya serahkan pertanyaan Mbak Galuh Cahyani kepada anggota kelompok 8 yang lainnya. Silakan. Oke, izin masuk. Suaranya kedengaran nggak ya? Kedengaran. Iya, jadi mau menjawab pertanyaannya. Iya, terdengar jelas.
Ya, apa yang dimaksud hubungan timbal balik antara hukum dan kekuasaan dan apa contohnya? Jadi hukum dan kekuasaan itu bisa diibaratkan sebuah uang mata koin. Mata uang dengan dua sisi. Hubungan simbolik hukum dan kekuasaan melahirkan hubungan fungsional di antara keduanya seperti yang sudah dijelaskan Nasrul tadi di awal. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan, apakah sudah jelas, Mbak Galuh? Baik, terima kasih. Baik, sudah 5 pertanyaan. Mungkin aku sedikit menambahkan tentang hubungan hukum dan HAM ya. Seperti kita ketahui, hak asasi manusia itu hak kita, hak individu kita. Seperti tadi di tambahan tentang sejarah negara hukum historis. Secara historis, hak asasi manusia itu berbagai macam. Ada hak kebebasan, kebersamaan, keamanan, perlawanan terhadap penindasan. Lalu di Deklarasi Universal HAM sendiri juga menyampaikan HAM itu pendidikan, akordasi dan sebagainya. Nah, sebagai rangka untuk menjamin perlindungan HAM, sebagai menegakkan atau menengahkan hak asasi manusia, tentunya kita memerlukan kesepakatan bersama yang mana ada sanksi di dalam kesepakatan tersebut. Oleh karena itu, yang seperti dikatakan tadi, hukum tanpa hak asasi itu adalah sia-sia. Karena apa? Ketika kita hanya menyuarakan hak asasi manusia tanpa adanya kesepakatan di masyarakat, tanpa adanya undang-undang, kita ya bisa dianggap sebagai omongan belaka saja. Kenapa? Karena tidak ada menjamin hak asasi manusia untuk ditegakkan ketika terjadi sebuah pelanggaran. Oleh karena itu, seperti diibaratkan tadi, seperti dua sisi mata uang, yang mana saling berkesinambungan. Hukum untuk menegakkan hak asasi manusia dan hak asasi manusia itu untuk menjamin berjalannya hukum sesuai dengan kehidupan masyarakat. Terima kasih. Mungkin cukup sesi pertanyaan dari kelompok 8. Sekian dari kami. Apabila ada salah-salah kata ataupun salah-salah penyampaian maupun tingkah laku yang kurang berkenan, kami dari kelompok 8 mohon maaf. Kurang lebihnya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, mohon maaf ini masih di perjalanan ya. Ditutup saja kuliahnya ya. Saya berikan penjelasannya minggu depan. Baik, Pak. Iya, Pak. Ya, tadi saya menyimak sejak awal tadi ya. Ya intinya diskusinya istilahnya enggak terlalu menyimpang kan ya, fokus pada materi ya. Ya, terima kasih. Itu nanti dicatat saja. Kuliahnya diakhiri dulu ya. Jadi minggu depan tak jelaskan tentang hukum, HAM, lembaga peradilan dan lain sebagainya. Ya, terima kasih ya, Mas, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih sekali, Pak. Baik, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.